Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tanti Suryaningrum, Sarjana Pendidikan. Saya mengajar di SMA Swasta Ma'arif NU Benjeng, Gresik. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas PGRI Madiun, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan ini melalui daring tentang keanekaragaman hayati kelas 10. Rancangan perangkat pembelajaran pada materi ini terdiri dari rencana pelaksanaan pembelajaran, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Berikut ini video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah ya. Sebelum Bu Tanti memulai pelajaran hari ini, coba Bu Tanti pengen ngecek nih, karena siang-siang ya, barangkali konsentrasinya sudah mulai turun, sudah capek menerima pelajaran yang tadi-tadi. Sekarang jika kalian mendengarkan suaranya Bu Tanti, ikuti ya. Coba pegang hidung kalian. Ternyata semuanya konsentrasinya masih penuh ya, masih semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran kita hari ini bisa berjalan lancar dan diberikan kemudahan, serta ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat. Siapa ya? Oh ya, Pak Riko bisa dipimpin berdoa? Bersiap. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, amin. Terima kasih ya Riko atas dipimpin doanya. Sebelum Bu Tanti memulai pelajaran, saya akan mengecek kehadiran kalian dulu ini. Erni ada? Hadir, Bu. Marlia? Rena? Hadir, Bu. Rizkia? Hadir, Bu. Iya. Devi? Hadir, Ibu. Elo? Ya, Bu. Istik? Hadir, Bu. Triana? Hadir, Bu. Ya, Riko sudah. Oke, sebelum memulai ya, saya mau share screen dulu slide PowerPoint-nya. Sudah nampak anak-anak? Belum, Ibu. Saya belum, Bu. Sudah, Bu. Saya belum. Sudah, Ibu. Lagi berlangsung. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Oke. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran, Bu Tanti mau tanya ini. Materi apa yang sudah kalian pelajari tentang materi minggu kemarin, tentang keanekaragaman hayati di Indonesia?
Ayo, siapa yang bisa menjawab? Coba Rizkia. Iya Bu, saya minggu kemarin kita sudah belajar tentang tingkat keanekaragaman hayati Bu dan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia Ibu. Bagus, pintar sekali. Ya, selanjutnya coba Ibu tanya, tingkat keanekaragaman hayati itu ada berapa? Atika, ayo Atika. Oh ya Bu, ada 3 Bu. Ada keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat jenis, sama tingkat ekosistem Bu. Bagus, pintar. Berarti kalian masih ingat ya semua pelajaran minggu kemarin? Karena Masih, ini Bu. kan materinya kan ini, Bu Tanti punya gambar. Ini, coba kalian lihat gambar yang ada di layar kalian. Ini adalah gambar Pulau Kalimantan. Perbedaannya apa ini? Mulai dari tahun 1950 sampai 2020. Kira-kira apa ini yang menyebabkan kok bisa kayak gini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Bu. Oh ya, Jadi Rena. ya Rena lihat di Pulau Kalimantannya makin berkurang warna hijaunya, berarti hutannya makin berkurang ya Bu di Kalimantannya. Iya, benar. Jawaban Rena benar ya. Karena memang di sini gambar itu menunjukkan Pulau Kalimantan dari tahun 1950 sampai 2020. Di situ terlihat ada penyusutan hutan. Lah, kenapa hal ini bisa terjadi ya? Lah, apa dampaknya bagi kehidupan jika ini terus berlanjut? Terus kita sebagai generasi sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga kelestarian hutan yang ada di Indonesia ini? Nah, untuk itu materi kita hari ini yaitu tentang manfaat keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, kemudian penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia, dan upaya untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini apa saja? Nah, sebelumnya sekarang saya mau lihatkan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa saja. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan melalui tayangan video, peserta didik dapat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia dengan benar. Kemudian, setelah melakukan pengamatan melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis faktor-faktor penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis dampak kerusakan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat. Yang keempat, setelah melakukan pengamatan melalui tayangan video, peserta didik dapat menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang terakhir, setelah melakukan pengamatan, peserta didik dapat membuat poster tentang upaya pelestarian hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia dengan baik. Nah, oleh karena itu, untuk hari ini nanti kalian tadi malam Bu Tanti sudah ngirimkan materi ajar LKPD sama link YouTube yang nanti akan kalian lihat melalui Google Classroom ya. Ayo, kalau tadi malam kalian ngecek Google Classroom kan sudah di-share Bu Tanti juga di WA grup kelas. Kalau Bu Tanti sudah nge-share materi untuk hari ini. Siapa yang sudah membuka materinya? Ayo, kok senyum-senyum? Ada yang belum? Berarti ini yang senyum-senyum ini belum ya? Oke, enggak apa-apa. Hari ini kita akan belajar tentang materi manfaat keanekaragaman, dampak, dan upaya pelestariannya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas tadi tentang peta Pulau Kalimantan, nanti bisa kalian temukan setelah kalian melihat video
yang nanti akan kita lihat sama-sama di link YouTube. Kemudian kalian menjawab pertanyaan yang ada di LKPD nanti yang sudah Ibu share. Tapi sebelumnya, apa itu ya manfaat adanya keanekaragaman hayati di Indonesia itu apa saja? Saya jelaskan sedikit manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama itu sebagai jasa ekosistem, seperti penyedia air bersih, seperti sebagai tempat pembentukan dan perlindungan tanah, sebagai tempat penyimpanan dan daur hara, untuk mengurangi dan menyerap polusi, berkontribusi terhadap stabilitas iklim, pemeliharaan ekosistem, dan penyerbukan tanaman. Terus manfaat yang kedua itu sebagai sumber daya hayati, seperti makanan, obat-obatan, bahan baku industri, tanaman hias, stok untuk pemuliaan dan penyimpanan populasi. Dan yang terakhir itu adalah manfaat sosial, seperti pendidikan, rekreasi, penelitian, serta budaya. Nah, dari sini kalian paham apa tidak? Paham, Ya. Ibu. Kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Baik, Bu. Hari ini nanti kalian lihat video yang ada di link YouTube. Sekarang kalian siapkan dulu LKPD-nya. Yang tadi malam sudah Bu Tanti share. Barangkali sudah ada yang di print. Kalau di rumahnya tidak punya print, ya barangkali nanti ditulis tangan aja. Soalnya, soal yang ada di LKPD. Untuk memudahkan kalian nanti menjawab tugas dari Bu Tanti ya. Nah, ini link YouTube-nya. Mari kita sama-sama melihat tayangan di video ini, yaitu tentang kerusakan hutan hujan tropis. Apakah sudah ada suaranya, Bu? Belum terdengar suara di saya. Belum ada, Pak. Belum ada, Riko. Ya udah, tidak apa-apa. Tidak usah pakai suara, barangkali bisa kalian lihat. Terus nanti kan kalian bisa ngecek ya, ketika kalian mengerjakan LKPD-nya, sambil kalian putar itu video YouTube-nya. Jadi ini nanti setelah kalian melihat video ini, nanti kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu share tadi malam. Jika nanti ada yang ditanyakan, boleh. Ya. Anak-anak, itu tadi video tentang kerusakan hutan ya. Hutan itu kan salah satu keanekaragaman hayati yang kita miliki, terutama di Indonesia, karena Indonesia juga terkenal hutannya yang begitu banyak, termasuk hutan hujan tropisnya. Melihat kejadian seperti itu, kan miris sekali bagaimana jika tahun-tahun depan itu anak cucu kita tidak bisa merasakan bagaimana sejuknya udara ketika pagi ataupun ketika ini sore hari ya.
Sekarang siapa yang bisa membuat pertanyaan setelah melihat video tadi? Ayo, barangkali Isti. Iya Bu, kalau seumpama kira-kira apa yang terjadi ya jika hutan di Indonesia itu rusak atau hilang seperti itu Bu? Oh, iya, bagus. Mungkin sekalian sama ya, berpikirnya ketika melihat video itu tadi, bagaimana ya jadinya kalau misalnya hutan itu lama-kelamaan rusak, terus bahkan mungkin bisa hilang. Nah, untuk itu kalian kerjakan LKPD yang sudah Bu Tanti bagikan, ya Bu Tanti ingatkan sekali lagi. Kemudian kalian saya kasih waktu mengerjakan 30 menit dari sekarang untuk mengisi LKPD tersebut. Kemudian nanti saya tunjuk siapa yang untuk perwakilan untuk presentasi. Boleh dimulai untuk mengerjakan LKPD-nya? Baik Ibu. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Sabar Ya, Bu. Iya, ditunggu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Waktunya sudah habis? Sudah 30 menit? Sudah Bu. Ya, Bu. Tunggu Bu, sedikit lagi Bu. Sudah, Bu. Tunggu ya Bu ya, sedikit lagi Bu. Oh iya, saya Sedikit kasih lagi ya, tambahan Bu. 5 menit ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Iya Bu. Oke, sudah selesai 5 menit ya. Harus dikerjakan dengan Sudah, Bu. sebaik-baiknya. Ya. Oke, sekarang waktunya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Saya mau Rena. Ayo Rena, coba kamu presentasikan tentang materi atau yang ada di LKPD tadi. Ya, Ibu, saya mau presentasi yang nomor 1 ya, Bu. Sebentar, saya mau Iya, share silakan. screen dulu ya, Bu. Ya, silakan Rena. Sudah muncul, Ibu? Ya, ini masih proses. Sudah Sudah Rena? tampil, Bu? Sudah. Oke, jadi hasil diskusi saya berdua dengan teman saya, Bu Rizky ya. Jadi hasilnya penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia itu disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman. Antara lain adanya perusakan habitat, misalnya pembukaan lahan untuk pertanian dan permukiman. Yang kedua, adanya fragmentasi habitat, di mana fragmentasi itu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi 2 daerah atau lebih, misalnya pembuatan jalan dan pembukaan areal pertanian. Yang ketiga, degradasi habitat pencemaran air atau udara, di mana ada limbah atau bahan kimia yang berbahaya, baik berupa gas maupun cair atau padat yang akan mengancam komunitas pada suatu habitat yang dilaluinya. Begitu Ibu, terima kasih. Bagus sekali. Iya, coba tepuk tangan ya, kasih aplaus dulu buat Rena. Nah, bagus. Itu tadi presentasi dari Rena. Barangkali ada yang bisa menambahkan? Coba Isti bisa menambahkan. Oh ya, sudah Kelompok saya mengangkat nyoba ya Bu. Kelompok saya nyoba presentasi ya Bu, hasil diskusinya. Oh iya, silakan. Saya hentikan berbagi saya ya Bu ya. Oh iya, Iya. sebentar Bu. Sudah Ibu.
Ini Bu hasil diskusi dari kelompok kami tentang penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Ternyata itu juga disebabkan oleh beberapa faktor, Bu. Antara lain kalau kelompok saya diskusikan itu ada penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia. Itu juga menurunkan keanekaragaman hayati Indonesia. Terus selanjutnya ada introduksi spesies eksotik. Maksudnya itu manusia dengan sengaja membawa atau mendatangkan jenis-jenis hewan peliharaan dan tumbuhan budidaya dari suatu tempat ke tempat lain untuk dibudidayakan. Jadi nanti mungkin akibatnya banyak jenis hewan maupun tumbuhan yang berkembang biak bukan di habitat aslinya, Bu, seperti itu. Terus terakhir, hasil diskusi dari kelompok kami itu penurunan keanekaragaman hayati juga karena perburuan liar, Bu. Ini contohnya perburuan terhadap harimau, kulitnya dijual, terhadap gajah yang diambil gadingnya, seperti itu, Bu, hasil dari diskusi kelompok kami. Iya, bagus sekali Isti. Terima kasih ya. Kasih aplaus juga buat Isti. Terima kasih. Iya, baik anak-anak. Ternyata kalian semua pintar-pintar ya. Sudah paham karena materinya sudah Ibu share dari tadi malam. Berarti ini tadi malam semuanya belajar ini. Memang faktor-faktor yang menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia itu yang pertama bisa karena adanya perusakan habitat, fragmentasi habitat, degradasi habitat, kemudian penggunaan spesies yang berlebih untuk kepentingan manusia dan perburuan liar. Nah, anak-anak, dari sini kira-kira bagaimana menurut kalian, kalian sudah paham apa belum tentang materi hari ini? Paham, Ibu. Sudah, Ibu. Apa ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Paham, Tidak Bu. ada, Bu. Tidak ada yang mau ditanya-tanya. Tidak ada, Bu. Ya, saya kira semuanya dipahami, Aman, Bu. Ibu, dengan mudah. Iya, Mantap. bagus, pintar-pintar ya berarti. Sebelum saya menutup, sebelum pembelajaran ini selesai, sebelumnya Bu Tanti tadi sudah nge-share ya di grup, di classroom juga, di classroom kalian, coba kalian cek, di situ ada, Bu Tanti mau memberikan kuis singkat tentang materi kita hari ini. Itu melalui aplikasi WordWall. Kalian buka, kalian kerjakan, di situ ada pilihan ganda, kalian kerjakan. Hari ini juga saya kasih waktu 10 menit, nanti hasilnya bisa dilihat. Jadi untuk mengecek pemahaman kalian, karena kalian katanya sudah paham, saya tanya, ada yang ditanyakan? Tidak ada. Jadi untuk ngecek pemahaman kalian, coba kalian kerjakan kuis singkat yang ada di WordWall melalui aplikasi tadi yang Ibu share. Baik, Bu. Baik, Siap, Bu. Bu. Siap. Sudah selesai anak-anak? Ini Ibu cek sudah, ini sudah ada yang sudah selesai nih. Riko sudah, Rara sudah, tapi ada yang dapat belum. 100. Iya, kalian kan bisa kalian cek ya di situ, karena di situ sudah keluar nilainya. Terus Iya, aku dapat di situ 100. nilainya hasil kuisnya bagus-bagus. Di situ juga ada yang peringkat pertama itu, di urutan pertama ada Riko. Riko pintar sekali, Riko. Kasih tepuk tangan dulu buat Riko. Kemudian ada Erni juga, terus ada Rena. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kalian. Ternyata kalian sudah paham ya tentang materi ini. Dan saya harap untuk yang lainnya juga harus belajar lebih giat lagi. Ya, biar kalian bisa seperti
Riko, bisa seperti Erni, seperti Rena. Ibu akan memberikan penghargaan kepada kalian yang aktif dalam pembelajaran hari ini, yaitu berupa poin tambahan nilai sebesar 10 poin. Nah, penghargaan itu Ibu kasihkan buat Rena dan Isti, karena presentasinya bagus, terus tadi kuisnya juga nilainya juga bagus. Dan untuk yang lainnya, tetap semangat ya, biar kalian semua juga bisa mendapatkan poin tambahan. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, untuk tugas di rumah, kalian silahkan membuat poster tentang upaya pelestarian hewan-hewan yang dilindungi di Indonesia. Ya, jadi posternya kalian kerjakan. Saya kasih waktu 1 minggu, berarti minggu depan ketika pembelajaran biologi itu nanti dikumpulkan. Karena hewan yang dilindungi di Indonesia itu kan ada banyak. Jadi Bu Tanti harap tidak ada yang sama jenis hewannya di antara teman-teman yang lain ya. Oke, anak-anak jangan lupa pesan Ibu untuk menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan untuk mencegah persebaran COVID ya, biar kita tetap sehat, biar kita tetap selamat, dan pandemi ini segera berakhir. Oke, tugasnya Bu Tanti ingatkan sekali lagi, jangan sampai lupa, minggu depan dikumpulkan posternya, tolong posternya dibuat sebaik mungkin, biar kalian juga nilainya bagus. Iya, Ibu. Ya, jangan lupa ya, nanti di rumah tetap belajar untuk materi berikutnya minggu depan. Oke, Riko bisa dipimpin doa dulu untuk menutup pembelajaran kita siang ini. Ya, baik Bu. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum kita menyudahi pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Riko. Oke anak-anak, saya akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa kalau bagi yang muslim sholat ya, biar kita selalu dijaga sama Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Selamat Tanti. siang. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu Selamat Tanti. siang Bu. Ibu. Kita live ya Bu. Iya, Selamat silakan. siang Bu. Ya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk materinya, Bu. Alhamdulillah.